Akad Kirot. Bersama saya Rizky Khairunisa dan saya Rifta Salwa Salsabila. Assalamualaikum. Pertemuan kali ini kami diberi amanah untuk membahas materi Akad Kirot. Akad Kirot. Kirot merupakan ikatan kerjasama antara pihak penyandang dana dan pihak pengelola, yang dimana nantinya kedua belah pihak akan bagi hasil atas keuntungan yang didapat sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyandang. Istilah kirot juga dikenal dengan istilah mudorobah. Istilah kirot banyak digunakan di kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah. Kirot berasal dari kata al-qordu, berarti al-qot'u atau potongan, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Sedangkan istilah mudorobah digunakan di kalangan madhab Hanafi, Hambali, dan Zaidiyah. Secara bahasa, mudorobah berasal dari kata dorob yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut istilah para ulama, pertama, ulama fikih abad ke-20 yang terkenal dari Syria oleh Wahbah al-Zuhali ialah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan, atau dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya. Kedua, as-san'ani. Akad kirot adalah mempekerjakan seseorang dengan bagi keuntungan. Ketiga, Ansari Umar dalam buku Fikih Wanita mendefinisikan kirat adalah akad atas uang tunai supaya dijadikan modal berdagang. Laba dibagi dua sesuai perjanjian yang mereka adakan. Ibnu Rushd mengatakan sifat kirot adalah seseorang memberikan harta kepada orang lain agar ia menggunakan untuk berdagang dengan imbalan bagian tertentu yang akan diambil oleh pekerja. Dasar hukum kirat. Dalam Quran Surah Muzammil Juz 29 ayat 20, Allah berfirman, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Daruqutni yang diriwayatkan dari Hakim radhiyallahu an, sesungguhnya ia pernah mencaratkan kepada seseorang apabila ia memberikan dan ke mitra usahanya secara kirot, bahwa tidak boleh menempatkan hartanya di tempat yang basah, tidak boleh dibawa mengarungi lautan, dan tidak boleh menyeberangi sungai. Maka, jika mitranya tersebut berbuat sesuatu dari yang dilarang tadi, maka mitranya itu yang bertanggung jawab atas harta beliau tersebut. Syarat kirot. 1. Modal berupa uang legal. 2. Pengelola tidak boleh dipersulit. 3. Laba dibagi antara pemilik modal dan pengusaha. 4. Pembagian laba hendaknya sudah ditentukan dari akad. 5. Akad hendaknya tidak ditentukan berapa lama. Dan 6. Laba tidak boleh ditentukan saatnya. Rukun kirat. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun kirat ada 6, yaitu: pertama, pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Kedua, orang yang bekerja, yaitu mengolah barang yang diterima dari pemilik barang. Ketiga, akad kirat dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. Keempat, mal, yaitu harta pokok atau modal. Kelima, amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba. Keenam, membagi keuntungan. Apabila kirot telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukumnya sebagai berikut. A. Modal di tangan pekerja adalah berstatus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan, maka status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan tersebut. B. Pekerja dalam akad kirot
berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hukum Qirot. Hukum Qirot fasid yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha. Pertama, pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi atau mengambil barang. Kedua, pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja kecuali atas izinnya. Hukum Qirot sahih. Pertama, ulama fikih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada di tangannya, yaitu sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Kedua, hukum tentang tasarruf pengusaha berbeda-beda tergantung pada qirot mutlak dan terikat. Selanjutnya, C. Hukum qirot mutlak. Menurut ulama Hanafiyah, jika qirot mutlak, maka pengusaha berhak untuk beraktivitas dengan modal tersebut yang menjurus kepada pendapatan laba, seperti jual beli. D. Hukum qirot terikat. Secara umum, hukum yang terdapat dalam qirot terikat sama dengan ketetapan yang ada pada qirot mutlak. Namun, ada beberapa pengecualian antara lain: 1. Penentuan tempat, 2. Penentuan orang, 3. Penentuan waktu. Hak sahibul mal dan mudharib. Hak bagi pemilik modal atau bisa disebut sahibul mal adalah mengambil bagian laba jika menghasilkan laba. Jika tidak mendapatkan laba, pengusaha tidak akan mendapatkan apa-apa. Pelaku usaha atau bisa disebut mudharib memiliki dua hak atas harta qirot, yaitu hak nafkah membelanjakan, hak mendapatkan laba, dan hak pemilik modal. Kewajiban sahibul mal dan mudharib. Kewajiban pemilik modal atau sahibul mal adalah: 1. Menyerahkan dana atau modal berupa barang-barang yang berharga kepada pihak lain. 2. Modal usaha berupa uang atau barang. 3. Harus menyerahkan dana sesuai dengan perjanjian dalam akad. Kewajiban penerima modal atau mudharib adalah: 1. Memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha. 2. Jujur dalam menyusun dan melaporkan pembukuan pengelolaan usaha. 3. Menggunakan dana sesuai dengan perjanjian dalam akad. Maka kesimpulannya, qirot merupakan ikatan kerjasama antara pihak penyandang dana dan pihak pengelola, yang dimana nantinya kedua belah pihak akan bagi hasil atas keuntungan yang didapat sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyandang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.